Hukum utilitas marginal yang semakin berkurang atau law of diminishing marginal utility dapat juga dikatakan dalam istilah hukum pertambahan yang berkurang atau law of diminishing returns, atau dapat juga dikatakan prinsip pertambahan yang berkurang dan hubungannya dengan preferensi dan permintaan konsumen atau consumer preferences and demand. Apakah kamu tahu utilitas marginal yang semakin menurun, diminishing marginal utility, di mana hingga suatu titik tambahan utilitas sebagai akibat tambahan konsumsi satu unit barang semakin lama akan semakin menurun? Oh, maksud kamu hukum utilitas marginal yang semakin berkurang, law of diminishing marginal utility, atau hukum pertambahan yang berkurang, law of diminishing returns ya? Saya tahu, tapi kita minum dulu yuk. Kebanyakan orang menyebut hukum pertambahan yang berkurang atau law of diminishing returns sebagai hukum hasil yang semakin berkurang, sedangkan individu atau seseorang yang lebih paham ekonomi cenderung menyebutnya sebagai hukum hasil marginal yang semakin berkurang. Perlu dicatat bahwa dengan menyebutnya prinsip produktivitas marginal yang semakin berkurang juga benar. Pada akhirnya, tidak peduli terminologi mana yang Anda pilih, hukum pengembalian hasil marginal yang semakin berkurang ini memperjelas bahwa jika Anda hanya meningkatkan satu faktor produksi saja, dengan misalnya mempekerjakan karyawan tambahan saja, Anda akan menghasilkan pengembalian yang nantinya lebih rendah dari sebelumnya. Tentu saja dengan asumsi bahwa segala sesuatu yang lainnya tetap konstan. Hukum utilitas marginal yang semakin berkurang atau law of diminishing marginal utility ini adalah contoh buku teks tentang sesuatu yang terdengar sangat rumit bagi mata yang tidak terlatih, tetapi sebenarnya sangat serius atau penting untuk dipahami. Hukum utilitas marginal juga disebut sebagai hukum pertama Goosen sebagai penghargaan untuk Hermann Heinrich Goosen yang menyatakan bahwa ketika kita mengkonsumsi lebih banyak, utilitas marginal biasanya menurun. Untuk memahami hukum utilitas marginal yang semakin berkurang ini, sesederhana memahami bahwa sambil minum segelas teh hangat saat Anda haus itu enak. Tetapi minum 10 cangkir atau 10 gelas teh hangat tadi yang sama itu tidak terlalu enak lagi. Atau dengan kata lain, bahkan definisinya dari istilah utilitas dan definisi utilitas marginal menyinggung fakta bahwa bahkan hal yang baik sekalipun adalah buruk pada titik tertentu, dan memang sebenarnya ada yang namanya utilitas marginal negatif. Untuk menjelaskan hukum menurunnya utilitas marginal atau law of diminishing marginal utility, kita perlu memahami dengan jelas apa itu utilitas atau utility dan utilitas marginal atau marginal utility. Sederhananya, utilitas adalah istilah yang sering digunakan oleh ekonom untuk menggambarkan kepuasan atau kesenangan yang Anda rasakan setelah mengkonsumsi suatu produk atau layanan jasa tertentu. Sedangkan, utilitas marginal mewakili peningkatan utilitas yang Anda alami setelah mengkonsumsi satu unit lagi dari produk atau jasa layanan tertentu itu. Hukum utilitas marginal yang menurun ini menyatakan bahwa ketika Anda hanya mengkonsumsi lebih banyak satu produk atau jasa layanan tertentu, utilitas marginal biasanya menurun. Dengan kata lain, secangkir teh memberikan banyak kepuasan saat Anda haus. Anda dapat minum satu lagi, tetapi itu tidak akan memberikan kepuasan sebanyak yang pertama tadi. Gelas ketiga mungkin memberikan kepuasan tambahan, tetapi tidak sebanyak yang pertama dan yang kedua lagi. Sedangkan pada titik tertentu, di mana di wilayah utilitas negatif, karena katakan saja Anda mungkin tidak akan merasa terlalu baik atau nyaman atau enak lagi setelah minum di cangkir atau gelas ke-10 dari teh hangat yang sama tadi. Tentu ada pengecualian dalam hal ini, seperti misalnya menonton lebih banyak episode tertentu mungkin akan lebih menyenangkan atau memuaskan daripada jika hanya menonton satu atau dua episode. Dan contoh lainnya lagi, yaitu ketika seorang filatelis mengumpulkan perangko, di mana ia tidak akan puas jika hanya mengumpulkan satu atau dua perangko saja. Tetapi, secara keseluruhan, hukum utilitas marginal yang semakin menurun atau berkurang ini memberikan pandangan sekilas kepada kita tentang layaknya bagaimana manusia mengkonsumsi suatu produk atau jasa layanan tertentu. Cukup nyatakan bahwa peningkatan dalam satu faktor produksi menghasilkan pendapatan tambahan yang lebih rendah dan lebih rendah dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada faktor produksi lainnya.
Mari kita bayangkan Rinta memulai sebuah restoran kecil dan hanya memiliki satu pelayan. Restorannya Rinta bagus, tetapi dengan hanya satu pelayan atau pegawai, pelanggan tidak senang dengan waktu tunggu yang lama, dan cukup sedikit dari pelanggan yang tidak kembali ke restoran Rinta, dan akibatnya keuntungan bulanan restoran Rinta kurang memuaskan. Yaitu 50 juta rupiah per bulan, dan ia memutuskan untuk mengambil tindakan dengan mempekerjakan tambahan pelayan lain. Ya, ia harus membayar orang lain lagi, tetapi sekarang restorannya benar-benar efektif walaupun belum tentu efisien dan keuntungannya naik drastis karena pendapatannya melonjak sangat tinggi walaupun sebagian sudah untuk menutupi gaji pelayan. Walaupun sebagian dari pendapatannya atau keuntungannya untuk menutupi gaji pelayan yang bertambah satu, tetapi keuntungan bulanannya melonjak drastis. Keuntungannya per bulan sekarang melonjak drastis menjadi 150 juta rupiah per bulan. Rinta kemudian memutuskan untuk mempekerjakan lagi pelayan tambahan lainnya, dan lagi-lagi ia berhasil karena keuntungannya naik walaupun tidak sedramatis sebelumnya. Semakin lama restoran Rinta semakin ramai dikunjungi oleh banyak pelanggan, dan karenanya Rinta berpikir lagi untuk menambah lagi pegawainya. Semakin lama restorannya semakin ramai, namun Rinta menemukan bahwa keuntungannya semakin lama semakin menurun. Dimulai dari peningkatan keuntungan per bulan yang tidak sedrastis seperti sebelumnya. Mengapa keuntungan Rinta justru melayang atau menurun ketika ia menambah pelayannya atau pegawainya? Restoran Rinta semakin lama semakin ramai dan banyak pelanggan yang berdatangan, namun keuntungannya semakin berkurang. Mengapa demikian? Disinilah berlaku hukum pertambahan yang berkurang atau law of diminishing returns. Dengan kata lain, Anda tidak dapat meningkatkan keuntungan Anda hingga tak terbatas dengan terus-menerus mempekerjakan atau menambah karyawan, tetapi membiarkan faktor yang lainnya tetap utuh atau tidak berubah. Akhirnya, hal itu hanya akan berubah menjadi mimpi buruk, dan karena itu, seperti yang dijelaskan dalam video ini, Anda akhirnya harus mengubah faktor produksi lainnya juga. Misalnya, dalam hal ini, meningkatkan keuntungan dan produktivitas dalam contoh restoran di sini, yaitu mendapatkan ruangan yang lebih besar. Prinsip produktivitas marginal yang semakin berkurang ini memperjelas bahwa pemikiran ekonomi linier hanya dapat membawa Anda sejauh titik tertentu saja. Dengan kata lain, pendekatan linier seperti yang dijelaskan dalam video ini, yaitu dengan menambah lebih banyak tenaga kerja atau pegawai, awalnya dapat berjalan lancar, sampai kemudian suatu saat tidak berjalan lancar lagi. Singkatnya, inilah hukum pengembalian yang semakin berkurang. Disinilah terjadi hukum utilitas marginal yang semakin berkurang atau menurun, atau law of diminishing marginal utility, di mana ketika satu faktor atau produk jasa layanan tertentu yang sama ditambah berulang-ulang atau berkali-kali, maka hasilnya lama-kelamaan akan semakin menurunkan kepuasan atau kesenangan konsumen tertentu. Dan berlaku hukum pertambahan yang semakin berkurang atau law of diminishing returns, di mana ketika satu unit atau satu faktor produksi yang sama ditambah berulang-ulang atau berkali-kali, di mana faktor produksi lainnya tetap konstan, maka lama-kelamaan produktivitas atau keuntungan perusahaan akan semakin berkurang. Disinilah berkaitan dengan preferensi dan permintaan konsumen atau consumer preferences and demand. Jadi dengan teori pilihan utilitas konsumen atau consumer choice theory, kita harus memperhatikan 3 faktor utama, yaitu yang pertama interaksi antara preferensi atau preferences dan kendala atau constraints dalam memutuskan pilihan konsumen. Yang kedua, kita harus memperhatikan bahwa preferensi adalah urutan atau daftar keinginan mulai dari yang paling diinginkan hingga yang tidak diinginkan oleh konsumen. Dan yang ketiga adalah kendala, yaitu keterbatasan atau kendala seseorang untuk merealisasikan keinginannya. Dan karena
kita sudah terlalu banyak minum teh, maka kepuasan saya terhadap teh hangat itu menurun. Saya ingin minum coklat hangat sambil kita nonton film saja yuk. Saya ikut saja, tapi saya tetap ingin minum teh sedikit saja, ditambah kopi hangat sambil ikut menonton film. Jadi, konsep hukum utilitas marginal yang semakin berkurang atau menurun, atau law of diminishing marginal utility, terjadi ketika semakin besar jumlah barang yang dimiliki konsumen, maka akan semakin sedikit unit tambahan yang layak untuknya. Atau dengan kata lain, semakin besar atau semakin banyak jumlah produk atau jasa layanan tertentu yang dikonsumsi oleh konsumen tertentu, maka lama-kelamaan akan semakin menurun tingkat kepuasan atau kesenangan konsumen tertentu itu. Dan juga berlaku hukum pertambahan yang berkurang atau law of diminishing returns terjadi ketika hanya satu faktor produksi saja yang sama ditambah berulang-ulang tanpa faktor produksi yang lainnya berubah, maka tingkat produktivitas atau laba atau keuntungan perusahaan maka akan semakin menurun. Tentu ada pengecualian akan hal ini di mana salah satu contohnya menonton lebih banyak episode tertentu akan memuaskan daripada hanya satu atau dua episode tertentu. Dan juga untuk para filatelis yang mengumpulkan perangko, biasanya akan semakin menyenangkan atau semakin memuaskan jika semakin banyak unit tambahan perangko tersebut. Oh, jadi kita harus mengubah salah satu atau beberapa faktor lainnya juga ya? Jadi di mana ada peluang, perusahaan dapat meningkatkan laba dengan mempraktekkan diskriminasi harga. Iya, betul. Hal itu untuk meningkatkan kepuasan konsumen. Dan juga kalau untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan laba perusahaan atau restoran tadi, salah satunya adalah dengan memperluas ruangan restoran tersebut. Jadi, pada hukum pertambahan yang berkurang atau law of diminishing returns atau hukum utilitas marginal yang semakin berkurang atau law of diminishing marginal utility menunjukkan bahwa jika peningkatan dalam satu faktor produksi dapat menghasilkan justru pendapatan yang semakin rendah atau berkurang dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan yang terjadi pada faktor produksi lainnya. Di sini juga terjadi pada preferensi dan permintaan konsumen atau consumer preferences and demand, di mana hal ini terjadi hingga suatu titik tambahan utilitas sebagai akibat tambahan konsumsi satu unit barang oleh konsumen tertentu akan membuat semakin lama akan semakin menurun kesenangannya atau kepuasannya. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai bertemu lagi.